Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engrid Diniro dengan NPM channel 23058 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS dari saya, UAS Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Pak Madani Hatta SE MSI AKSIE. Baik, langsung saja pada soal nomor 1 itu ada berikut ini data terkait persediaan barang dagang dari Najera INC untuk bulan yang berakhir 30 April 2023. Berakhir 30 April 2023, Najera menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan menilai persediaannya berdasarkan harga perolehan dengan asumsi arus harga perolehan moving average untuk mahasiswa dengan ujung NPM genap. Ya, bisa kita lihat pada tabel itu ada keterangan kuantitas, unit, dan harga. Diminta catat transaksi tersebut pada kartu persediaan. Tentukan A. Nilai persediaan barang dengan akhir tanggal 30 April 2023. B. Harga pokok penjualan untuk bulan April 2023. C. Laba kotor untuk bulan April 2023. Langsung saja ke jawabannya. Oke. Untuk kartu persediaannya itu ada barang dagang Najera INC. Untuk tanggal 1 itu persediaan awalnya yaitu 40 unit dengan harga $5. Jadi 40 dikali $5 sama dengan 200 $200 untuk jumlahnya. Selanjutnya itu ada pada tanggal 4 pembelian 100 unit dengan harga $6, yaitu 6 kali 100 yaitu $600 untuk jumlah pembeliannya. Untuk harga pokok penjualannya itu kosong. Selanjutnya pada persediaan atau saldo itu ada 140 unit dengan harga $5,71. 140 dikali $5,71 sama dengan 800 unit, atau jumlahnya itu ada $800. Untuk pada tanggal 10 itu ada keterangannya, ada penjualan. Untuk pembeliannya itu kosong. Untuk harga pokok penjualannya itu ada 70 unit dengan harga $6 dengan jumlah $400. Selanjutnya pada persediaan saldo 70 unit, harganya itu ada $6. Jadi untuk jumlahnya itu ada $400. Tanggal 11 itu ada penjualannya, ada keterangan penjualan. Untuk pembeliannya itu tidak ada. Harga pokok penjualannya itu ada 30 unit, harganya $6. Untuk jumlahnya itu ada $171. Selanjutnya itu ada persediaan saldo atau persediaan, ada 40 unit, untuk harganya itu $6, jumlahnya itu ada $229. Selanjutnya itu ada pada tanggal 18 ada pembelian, transaksi pembelian. Untuk pembeliannya itu ada 50 unit, harganya itu $8, jumlahnya itu ada $400. Untuk harga pokok penjualannya itu tidak ada. Selanjutnya persediaan saldo itu ada 90 unit dengan harga $6,98 dan jumlah $629. Selanjutnya itu ada pada tanggal 20 dengan keterangan retur pembelian. Untuk unitnya itu ada -5, harganya itu $6
$6,98. Untuk jumlahnya itu minus atau kurang $34,92. Untuk harga pokok penjualannya itu tidak ada. Persediaan itu ada 85 unit dengan harga $6,98 dengan jumlah $593,65. Pada tanggal 25 penjualan ada pada unit 60 unit untuk harga pokok penjualannya. Selanjutnya ada dengan harga $7, jumlahnya itu ada $419. Untuk persediaan atau saldonya itu ada 25 unit dengan harga $6,98 dengan jumlah $174,60. Selanjutnya itu ada pada tanggal 28 yaitu retur penjualan. Untuk harga pembeliannya itu tidak ada. Harga pokok penjualannya itu ada minus 5 dengan harga $7 dengan jumlah kurang $35. Untuk persediaannya itu ada 20 unit dengan harga $6,98 dengan persediaan saldo $139,68. Selanjutnya itu ada yang A, persediaan barang dengan dagang akhir pada tanggal 30 April adalah 20 unit dengan harga unit $6,98. Jumlahnya adalah $139,68. Untuk yang B itu ada harga pokok penjualan untuk bulan April tahun 2023 itu HPP sama dengan PBD awal ditambah pembelian bersih dikurang PBD akhir yaitu $200 ditambah $965,08 dikurang $139,68. Jadi harga pokok penjualan untuk bulan April itu adalah $1.025,40 atau $1.025,40. Untuk yang C itu ada laba kotor bulan April 2023. Untuk laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang HPPP harga pokok penjualan, yaitu pada tanggal 10 April itu ada 70 dengan harga $10 jadi $700. Untuk 11 April itu ada 30 unit dengan harga $10 jadi $300. Untuk tanggal 25 April itu ada 60 unit dengan harga $15 sama jadi $900. Tanggal 28 April itu ada $5 dengan harga $15 yaitu $75 ya $75 dengan jumlah $1.975. Untuk selanjutnya itu pada soal nomor 2 yang B, yaitu suatu equipment dengan harga perolehan $61,500 yang diperoleh tanggal 1 Mei 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun. Nilai sisanya yaitu $1,500 dijual pada tanggal 1 Mei 2023. Perusahaan telah mencatat beban penyusutan
terakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka beban penyusutan yang dicatat pada tanggal penjualan adalah, untuk diketahui itu ada harga perolehan yaitu $61,500. Nilai sisanya itu atau residunya itu sama dengan $1,500. Masa manfaatnya itu ada 5 tahun. Untuk depresiasi 1 tahunnya itu harga perolehan dikurang nilai residu masa manfaat yaitu $12.000. Selanjutnya depresiasi tahun 2020 dimulai pada bulan Mei, jadi 8 dibagi 12 dikali $12.000, jadi hasilnya itu ada $8. Jadi depresiasi tahun 2021 yaitu 12 dibagi 12 dikali $12.000 sama dengan $12.000. Jadi untuk tahun depresiasi tahun 2022 itu adalah $12 dibagi $12 dikali 12 dibagi 12 dikali $12.000. Untuk tahun depresiasi 1 Mei 2023 itu ada 4 dibagi 12 dikali $12.000 yaitu $4.000. Beban penyusutan yang dicatat pada tanggal penjualan adalah $36.000. Itu untuk yang nomor 2B. Untuk yang nomor 2D itu selanjutnya ada suatu equipment dengan harga perolehan $26.500 yang diperoleh pada tanggal 1 April 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun. Nilai sisa $1,500 dijual pada tanggal 1 April 2023. Perusahaan telah mencatat beban penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai buku equipment pada tanggal penjualan adalah diketahui itu harga perolehan yaitu $26.000 dengan untuk nilai sisanya itu ada $1,500. Masa manfaatnya 5 tahun. Jadi depresiasi tahun 2020 yaitu 9/12 dikali $4,900, jadi $3,675. Depresiasi tahun 2021 yaitu 12/12 dikali $4,900 yaitu $4,900. Depresiasi tahun 2022 yaitu 12 dibagi 12 dikali $400.000 sama dengan $4.900. Untuk tabelnya ada di sini, yaitu periode tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 sampai tahun 2025. Untuk beban penyusutannya itu dari tahun ke tahun itu, yang pada tahun 2020 itu $3,675. Untuk tahun 2021 itu ada $4,900. Untuk tahun ketiga itu ada $4,900 sampai tahun ke 2024. Untuk tahun 2025 itu ada $1,22. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu tahun 2020 $3,675,
tahun 2021 $8,57, tahun 2022 yaitu ada $13,75. Untuk tahun 2023 itu yaitu $18,375. Untuk tahun 2024 itu yaitu $23,275. Untuk tahun selanjutnya itu ada tahun 2025 yaitu $24,500. Untuk nilai bukunya itu yaitu ada di sini. Untuk tahun 2020 itu ada 22,325. Untuk tahun 2021 ada $17,425. Untuk tahun 2022 itu ada $12,52. Untuk tahun 2023 itu ada $7,625. Untuk tahun 2024 yaitu ada $2,725. Tahun 2025 ada $1.500. Selanjutnya yang nomor 2 yang F. Untuk yang ini, suatu equipment dengan harga perolehan $25 yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan penyusutan menggunakan metode garis lurus ditukarkan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan equipment yang baru dengan menambah uang sebesar $10.000. Berapa keuntungan atau kerugian dari pertukaran ini jika nilai wajar equipment lama saat penukaran adalah $15.000? Itu ada harga perolehannya itu ada $25.000. Untuk masa manfaatnya itu ada 5 tahun, nilai sisanya 0. Untuk penyusutan harga perolehan nilai sisa dibagi manfaat yaitu ada tahun 2021 ada $5, tahun 2022 ada $5, sehingga total penyusutan selama 2 tahun itu ada $10.000. Untuk nilai tercatat itu ada harga perolehan atau akumulasi penyusutan. Nilai tercatat sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Jadi nilai tercatatnya itu ada $25.000 dikurang $10.000, maka menghasilkan $15.000. Jadi nilai wajar equipment selama saat pertukaran adalah $15.000. Selanjutnya dengan demikian keuntungan atau kerugian dari pertukaran ini adalah selisih antara nilai wajar equipment lama saat pertukaran dan nilai tercatat. Keuntungan bagi kerugian sama dengan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian sama dengan nilai wajar dikurang nilai tercatat, yaitu $15.000 dikurang $15.000 sama dengan 0. Jadi keuntungan untuk kerugian ini pertukaran ini adalah 0. Untuk jawaban nomor 3, selanjutnya nomor 3. Untuk soalnya itu EHMA CO adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Bencholen City. Pada tanggal 1 April 2015, EHMA CO membeli peralatan dari perusahaan di Jakarta dengan harga beli $41,500. Perusahaan mengestimasi umur manfaat dari peralatan ini adalah 8 tahun dengan estimasi nilai sisa $1.500 menggunakan metode garis lurus. Tanggal 1 April 2020, perusahaan merevisi umur manfaat dari mesin ini menjadi 10 tahun. Estimasi nilai sisa setelah revisi umur ekonomis adalah $1.500. Tanggal 31 Desember 2021 terdapat indikasi adanya penurunan nilai dan perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai peralatan ini. Diketahui nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2021 adalah $12.000 dan biaya yang dikeluarkan jika peralatan ini dijual adalah $2.000 dan jika terus dipakai memiliki nilai pakai senilai $1.250. Pada tanggal 1 November 2022 perusahaan melakukan penghapusan peralatan tersebut dengan transaksi sebagai berikut.
Untuk C-nya itu terjadi kebakaran yang menghanguskan peralatan tersebut sehingga harus dihentikan pemakaiannya untuk mahasiswa cowok. Ya, diminta buat jurnal tanggal 31 Desember untuk mencatat terjadinya penurunan nilai jika ada. Buat jurnal tanggal 1 November 2020 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai tanggal 31 Desember 2021. Untuk penyelesaiannya itu tanggal untuk nomor 1 itu jurnal tanggal 31 Desember tahun 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai jumlah tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai peralatan adalah sebagai berikut. Untuk nama akunnya itu ada peralatan, yaitu di debit $12.000. Untuk harga pokok penjualannya itu ada di kredit $12.000. Untuk penurunan nilai pokok penjualan itu ada $12.000 di kredit. Untuk yang kedua itu ada jurnal tanggal 1 November tahun 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut, yaitu ada nama akun, peralatan, harga pokok penjualan, penyusutan peralatan. Untuk peralatan itu ada di debit $10.25. Untuk di kreditnya itu ada $10.25. Selanjutnya ada 10 untuk penyusutan peralatannya itu ada $10.25. Untuk penjelasannya itu pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi penurunan nilai peralatan yang diperkirakan sebesar $12.000. Jurnal ini mencatat penurunan nilai peralatan sebagai biaya yang dikeluarkan dan mengurangi nilai peralatan yang dicatat. Untuk pada tanggal 1 November 2022 itu penyusutan melakukan penghapusan peralatan yang telah mengalami penyusutan. Jurnal ini mencatat nilai peralatan yang tersisa setelah penyusutan sebesar $10.25 dan mengurangi nilai peralatan yang telah dicatat. Untuk selanjutnya itu ada soal untuk yang nomor 4. Untuk nomor 4 itu ada yang untuk jurnal tanggal 10 Oktober tahun 2022, yaitu ada akun. Untuk akunnya itu ada peralatan, yaitu debit $8.500. Untuk harga pokok penjualannya itu ada $8.500. Selanjutnya itu jurnal pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 itu yaitu ada akun harga pokok penjualan yaitu $9.000 dimiliki. Untuk dijual itu ada $9.000 juga. Untuk biaya penjualan itu ada $1.500. Untuk laba kotornya itu ada $7.500. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.